大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 296-300. Ling Tian menatap langsung ke Ye Baifei, dengan tulus berbicara, jelas tidak. Itu adalah perintah yang diberikan oleh salah satu bawahanku. Jika itu aku, maka aku akan melakukannya telah membungkammu di tempat, tanpa memberimu kesempatan. Kakak Ye, aku tidak akan pernah menangkapmu hidup-hidup. Tatapan pengertian muncul di matanya, karena aku tahu bahwa untuk seseorang sekalibermu, itu adalah penghinaan. Aku tidak akan pernah menghina lawan yang aku hormati. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ling Chen, dan wajahnya memerah saat dia menundukkan kepalanya karena bersalah. Ye Baifei tertawa tulus, terima kasih. Ling Tian, bagaimanapun, tetap diam beberapa saat lagi, akhirnya berkata, tidak perlu berterima kasih. Karena kamu adalah Ye Baifei. Emas meninggalkan Baifei. Ye Baifei tersenyum puas, dengan sedikit kebanggaan, itu benar. Aku Golden Leaves Baifei. Sama seperti kamu Ling Tian yang ingin mengatasi surga sendiri. Dia memandang Ling Tian dengan beberapa poin penghargaan tambahan, dan ini adalah pertama kalinya dia menatap langsung ke arahnya sejak Ling Tian masuk. Aku mungkin tidak sebaik kamu, tapi ada satu hal, dan itu adalah fakta bahwa aku tidak akan mengakui kekalahan. Ling Tian perlahan mengangguk, itu benar, sikap saudara Ye benar-benar meninggalkan rasa hormat. Menggunakan nada yang jauh lebih tenang, Ye Baifei mengaku, karena itu. Ling Tian menghela nafas dengan keras sebagai jawaban, ya. Meskipun saya tahu itu sia-sia, saya harus bertanya. Jika saya tidak bertanya, itu akan menjadi penyesalan besar dalam hidup saya. Ye Baifei berbalik dan berbicara dengan suara lembut, karena itu yang terjadi, kakak Ye tidak akan melihat bangsawan muda Ling pergi. Ling Tian tertawa terbahak-bahak ketika dia menjawab, kalau begitu izinkan saya memberi Anda beberapa kata perpisahan terakhir, jika ada kehidupan selanjutnya, maka mari kita bertemu lagi sebagai lawan. Jalan menuju Sungai Kuning panjang, Ling Tian tidak akan mengantarmu pergi. Jika ada kehidupan selanjutnya, mari kita bertemu lagi sebagai lawan. Ye Baifei diam-diam mengulangi kata-kata ini, dan tertawa, berteriak, kamu juga. Dia yang mengerti aku, Ling Tian. Getaran tiba-tiba melewati tubuhnya, dan Ye Baifei menemukan bahwa semua energi internalnya yang telah disegel tiba-tiba terbuka. Ekspresi penghargaan dan rasa terima kasih melintas di wajahnya, dan ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa hanya dia yang tersisa di ruangan itu. Melihat pintu kamar yang dibiarkan terbuka tanpa penjaga, dia dengan tulus berbisik, terima kasih, Ling Tian. Jika ada kehidupan selanjutnya, mungkin kita bukan musuh, tapi sahabat karib. Dalam perjalanan pulang, Ling Tian memasang ekspresi berat. Ling Chen akhirnya tidak tahan lagi dan dengan rasa ingin tahu bertanya, bangsawan muda, barusan ketika kamu berbicara dengan Ye Baifei, aku tidak mengerti satu kata pun yang kamu ucapkan padanya. Ling Tian menghentikan langkahnya, mendesah, Cener, sementara Ye Baifei mungkin bukan orang yang baik dan bahkan bisa dianggap sebagai pembunuh yang tidak berperasaan, pada akhirnya dia adalah seorang pahlawan. Ling Chen terdiam. Karena dia bukan orang yang baik, bagaimana dia bisa tetap menjadi pahlawan? Tidak semua orang baik pasti pahlawan, renung Ling Tian. Sama seperti tidak setiap pelaku kejahatan adalah penjahat. Akan selalu ada anomali. Dan untuk seorang pahlawan, dia memiliki prinsip moralnya sendiri yang tidak dapat kita malu atau langgar. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari jauh, dan Ling Tian sepertinya merasakan sesuatu, saat wajahnya berubah dan dia menegang. Seorang pria penuh keringat bergegas mendekat, berlutut sambil melaporkan, bangsawan muda, pelayan ini baru saja menemukan bahwa ruang rahasia dibiarkan tidak terkunci, dan di dalam, Ye Baifei telah melakukan bunuh diri dengan menghancurkan semua meridiannya. Ling Chen mengeluarkan, karena terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Ling Tian memasang ekspresi sedingin es. Dia tiba-tiba berbalik, menatap ke langit seolah mengingat sesuatu, tetapi juga tampak seolah sedang mengirim sesuatu. Di mana dia menatap, awan dengan malas melayang, tenang dan indah. Pada titik ini, dia dengan sungguh-sungguh meludahkan dua kata, kuburkan dia. Kemudian melangkah pergi. Ling Chen mengikuti dengan ketat.
Iya, pria berjubah hitam itu memiringkan kepalanya untuk memberi hormat, lalu berdiri kembali. Air sungai yang bergejolak mengalir ke timur, dan ombak membawa pergi para pahlawan. Melihat ke belakang, semua keberhasilan dan kegagalan hidup tampak kosong. Pegunungan masih hijau, tetapi matahari telah terbit dan terbenam berkali-kali. Ling Tian tampaknya berada dalam kondisi mental yang suram, menulis puisi seperti itu saat dia berjalan melewati halaman. Namun, setelah ini, dia tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya sambil bergumam, biarlah puisi ini menjadi hadiah yang tulus untuk Ye Baifei. Ling Chen menggumamkan puisi itu untuk dirinya sendiri dan menemukan bahwa sementara puisi itu terdengar mencakup segalanya, ada beberapa poin yang terlepas dari semua urusan duniawi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir, melirik Ling Tian. Ini adalah pertama kalinya dalam satu dekade Ling Chen merasakan ketidakpastian dari Ling Tian, seolah mentalitas sebelumnya untuk dapat melakukan apapun yang dia inginkan telah menghilang. Menyadari tatapan Ling Chen padanya, Ling Tian tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya, mengacak-acak rambutnya saat dia berbicara dengan ringan, kamu tidak akan bisa mengerti. Sebagai seorang wanita, ada hal-hal yang kami para pria tidak akan kamu lakukan, mengerti, dan saya juga tidak akan membiarkan orang yang saya cintai khawatir tentang hal-hal seperti itu. Ling Chen merasa seperti sedang diekspos pada suatu konsep esoterik. Kalian jelas laki-laki, dan saya perempuan, mengapa Anda menegaskan itu? Tapi mendengar Ling Tian berbicara tentang dia sebagai orang yang dicintainya, dia merasakan rasa manis memenuhi hatinya, dan segera membuang semua pikiran yang tidak relevan dari benaknya. Melihat ekspresi lucu Ling Chen mengedipkan matanya dengan bingung, Ling Tian tertawa terbahak-bahak, menghapus perasaan tertekan yang dia alami beberapa waktu lalu. Dia menarik Ling Chen ke dalam pelukannya dan berseri-seri, kamu gadis bodoh, ayo pergi, kita akan melihat bagaimana keadaan Nona dari keluarga Sui. Sui Qianrou duduk diam di kamarnya dengan mata setengah tertutup dan ekspresi kuyu di wajahnya. Sejak dia melangkah ke tempat ini, banyak dokter yang merawat lukanya, dan memaksakan beberapa obat ke tenggorokannya, sehingga dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lukanya sudah dalam proses pemulihan, rasa sakitnya sudah berkurang. Dier duduk di sampingnya diam-diam, mencemaskan ekspresi rindunya, tetapi tidak bersuara. Sebaliknya, matanya bergerak tanpa henti, seolah memikirkan sesuatu. Setelah diberi pelajaran oleh Ling Tian hari itu, dia tidak lagi mencoba berteriak dan berteriak lagi. Di dalam kamar, tidak hanya ada tempat tidur dan sofa, tetapi juga selimut bersih serta meja dan kursi. Bahkan ada air panas bersih serta cangkir. Terbukti, keluarga Ling masih memperlakukan nona muda ini dengan baik. Namun, dalam hati Sui Qianrou, itu seperti ombak yang menerjang pantai, mengepul tinggi saat dia terus-menerus mengulangi kata-kata kasar yang diucapkan Ling Tian padanya. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Apakah saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Tidak, saya tidak melakukan kesalahan apapun, semua ini dilakukan demi keuntungan keluarga saya, apa salahnya? Tapi tidak, saya benar-benar salah, saya telah lama kehilangan tujuan awal saya, dan saya tidak pernah melakukan apapun atas nama saya sendiri, dengan niat saya sendiri. Dengan dua sisi Sui Qianrou berperang satu sama lain di dalam pikirannya, beralih dari pikiran ke pikiran, ini menyebabkan dia disiksa tanpa akhir, dan menjadi kacau. Dia benar-benar tidak bisa membuat kepala atau ekor dari apa yang dia pikirkan. Sepanjang siang dan malam telah berlalu, dan dia tampaknya telah menjadi sekarung daging berjalan, sampai pada titik di mana dia harus meminta bantuan dari perawatan dan perban, sampai makan dan minum di mana dia harus memberinya makan. Begitulah keterkejutan yang dia terima ketika dia menyadari bahwa dia belum pernah melakukan apapun sendiri sebelumnya dan bahwa dia selalu dimanipulasi dari balik layar. Nona Sui, bagaimana perasaanmu? Apakah layanan yang disediakan di sini masih memadai? Tiba-tiba, suara asing namun familiar menarik Sui Qianrou yang setengah sadar kembali ke dunia nyata. Dia membuka matanya dengan tajam. Suara menjijikkan itu. Dan pemilik menjijikkan dari suara menjijikkan itu. Ling Tian, kamu B***R. Anda akhirnya di sini. Ling Tian, suara Sui Qianrou terdengar seperti sedang berbicara dengan gigi terkatup. Apa salahku, untuk pantas dimarahi seperti itu? Kamu pikir kamu siapa? Wanita ini tidak pernah melakukan permainan curang. Ya, aku akui aku menyukaimu. Tapi menyukai adalah satu hal, dan pendirian pribadiku berbeda dengan pendirian keluargaku.
Karena kita adalah musuh, ketika saatnya tiba bagi saya untuk membunuh, maka saya akan membunuh. Siapa kamu menguliahi saya? Hidup saya dan segalanya telah lama diserahkan kepada keluarga saya, dan untuk dikorbankan diriku sendiri untuk menyelesaikan tugas, di mana aku salah. Sui Qianrou sangat gelisah, wajahnya yang pucat memerah secara tidak normal. Kamu pikir kamu orang yang tinggi. Jangan membawa perasaan ke dalam masalah ini. Ling Tian, izinkan aku bertanya, bahkan jika kamu mencintai seorang wanita, apakah kamu akan mengkhianati keluargamu untuknya? Bisakah kamu melakukan itu? Jika kamu bisa, kalau begitu siapa kamu untuk menghakimi orang lain? Kamu munafik. Ling Tian berhenti dengan kaget, ada apa dengan gadis ini? Meludah begitu banyak ketika mereka baru saja bertemu. Apakah para dokter itu memberinya bubuk mesiu untuk obat? Namun, Ling Tian tidak menyadari bahwa sementara Sui Qianrou tidak mengkonsumsi bubuk mesiu, dia dipenuhi dengan pikiran seperti itu sepanjang hari dan malam. Dan lebih jauh lagi, dia berperang melawan apapun yang dikatakan Ling Tian dalam pikirannya. Semakin dia berpikir, semakin dia memutuskan bahwa dia tidak memiliki kesalahan apapun, dan setelah melihat Ling Tian, dia meledak seperti gunung berapi yang dilempari bom atom. Hanya ketika dia selesai berbicara semua yang ada di pikirannya, dia akhirnya merosot ke tempat tidur, kehilangan energi. Ling Tian menjawab dengan tenang, kamu tidak salah. Dari sudut pandangmu, kamu benar sekali. Untuk rela berkorban untuk keluargamu, untuk melakukan semua upayamu, bagaimana itu salah? Setidaknya, untuk keluargamu, itu benar sekali, dan Anda akan dianggap bergengsi, keluarga Anda sangat bangga dengan Anda. Saya tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa sudut pandang Anda salah. Senyum dingin kemudian muncul saat dia melanjutkan, tapi, dalam sudut pandangku, kamu salah besar. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah air angin surgawi, terletak di benua angin surgawi yang jauh. Selain keluarga Yu yang memiliki dendam denganmu, kamu tidak memiliki dendam dengan orang lain di benua bintang surgawi, bukan? Nada bicara Ling Tian menjadi lebih dingin. Sui Qianrou dengan enggan mengangkat kepalanya. Apa hubungannya dengan sesuatu? Ling Tian mengulangi kata-katanya, tertawa terbahak-bahak, kamu menginvasi benua bintang surgawi, bukan murni untuk keluarga Yu, bukan? Kesalahan pertamamu, dan yang terbesar, adalah memprovokasi aku, Ling Tian. Kami tidak memiliki permusuhan, tetapi kamu hanya harus pergi untuk berkolusi dengan pengadilan Kekaisaran Wei Utara dan Bantalan Langit untuk menyingkirkan ayahku. Sui Qianrou, merencanakan untuk membunuh seseorang yang tidak memiliki permusuhan atau perseteruan denganmu, bagian mana yang benar? Sui Qianrou menatap matanya dengan tatapan datar dan menjawab dengan keras, sama seperti benda langit yang tidak pernah kehabisan energi, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Untuk mencapai beberapa prestasi, bagaimana mungkin seseorang pilih-pilih tentang apa yang mereka lakukan? Para pemenang dimuliakan, dan yang kalah difitnah, apalagi yang bisa saya katakan? Ayahmu Ling Xiao adalah seorang jenderal yang hebat, dengan setengah hidupnya sebagai seorang prajurit, dia seharusnya sudah lama sekali membuat persiapan untuk mati dalam pertempuran. Ketika dua negara berperang, masing-masing orang untuk dirinya sendiri. Benar-benar tidak bermoral, apa yang salah dengan itu? Ling Tian dengan dingin mendengus, jadi, bagi kalian, apa yang kalian lakukan pada akhirnya benar. Tetapi jika kalian berdiri di sudut pandangku, ketika dua negara berperang, setiap orang berjuang untuk dirinya sendiri. Ketika orang berjuang demi prestasi, yang menang dimuliakan dan yang kalah difitnah. Ling Tian membacakan, memang, dengan kepura-puraan ini, apapun yang dilakukan tidak dapat dianggap salah. Nona Sui, bukankah seperti itu? Apakah Anda benar-benar berpikir demikian? Apakah ini perilaku seorang raja? Sui Qianrou mencibir padanya, tidak kusangka bahwa bangsawan muda Ling akhirnya mencapai pencerahan. Ling Tian mengabaikan cemoohannya dan terus berbicara, sebagai musuh di pihak yang berseberangan, berdasarkan apa yang Nona Sui katakan, apakah itu berarti segala sesuatu harus dilakukan untuk menang? Karena kita memilih untuk menjadi musuh, maka haruskah kita menerimanya? Dan habis-habisan, apakah ini yang ingin dikatakan Nona Sui? Sui Qianrou dengan dingin mengejek, kamu tidak terlalu bodoh. Aku sudah mengatakannya, sama seperti benda langit tidak pernah kehabisan energi, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Ini adalah cara seorang raja. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menarik senyumnya saat wajahnya menjadi dingin. Bagus.
Ucapan yang bagus, sama seperti benda langit tidak pernah kehabisan energi, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau begitu, izinkan saya bertanya pada Nona Sui, apakah kita sekarang musuh? Dia balas membentak, jika tidak, lalu mengapa wanita ini ada di sini? Ling Tian bertepuk tangan, dengan santai melanjutkan, kalau begitu karena kita adalah musuh, mengapa aku tidak bisa memarahimu? Karena kau bahkan bisa membunuhku, apakah aku perlu alasan untuk memarahimu? Apapun yang kau lakukan adalah jalan seorang raja, jadi mengapa bisa? Sui Qianrou tertegun konyol. Senyum kejam sekarang muncul di wajah Ling Tian, berdasarkan logikamu, apapun yang ingin aku lakukan diperbolehkan. Apakah kamu siap untuk benar-benar menjadi budakku? Atau mainan untuk dimainkan dan dibuang? Bisakah aku benar-benar melemparkanmu ke dalam barak untuk menjadi pelacur bagi militer? Untuk memuaskan nafsu tentara saya. Apakah Anda memiliki persiapan mental ini? Karena Anda seorang bangsawan yang memahami konsep ini. Apakah itu? Wajah Sui Qianrou langsung memucat. Tidak ada yang tahu apakah itu karena kemarahan atau ketakutan. Hati wanita muda ini benar-benar panik sekarang. Ling Tian dengan dingin, mendengus, dengan kejam menekan, karena kamu sudah membuat banyak persiapan, maka jika aku tidak melakukan apa yang kamu inginkan, bukankah aku akan terlihat terlalu ramah? Jika tidak, aku tidak akan memilikinya, sikap agung itu. Dia berbalik, berteriak, pria. Dari luar terdengar suara persetujuan, dan Ling Tian memerintahkan, lepaskan pakaian nona keluarga Sui ini, dan lempar dia ke barak militer. Beritahu saudara-saudara bahwa mereka harus bersenang-senang sepenuhnya, sesuai permintaan penerus air angin surgawi. Orang ini telah lama mempersiapkan dirinya untuk masalah seperti itu, dan kita pasti harus memenuhi harapannya. Kelompok itu setuju, dan 4 pria besar bergegas maju. Tidak, Sui Qianrou berteriak dengan sedih. Itu adalah ratapan sedih, penuh kesedihan. Warna apa yang tersisa di wajahnya segera keluar, saat 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Ling Tian. Tidak, bangsawan muda Ling, aku mohon, tolong biarkan putri muda keluargaku pergi. Dier segera berlutut di lantai, bersujud kepadanya, tubuh nona mudaku sangat berharga, bagaimana bisa dikotori seperti itu? Karena perasaan yang dimiliki putri kecil kami terhadapmu, tolong beritahu dia pergi. Aku mohon, aku mohon, aku mohon. Dier terus membenturkan kepalanya ke lantai, sampai dahinya berdarah deras. Di lantai, tambalan berdarah sudah terbentuk. Sepadan dengan bobotnya dalam emas. Ling Tian mencibir, tapi bagaimanapun juga kita adalah musuh, dan berapa nilai tubuh bangsawan bagiku? Cepatlah. Seret dia keluar. Wajah Sui Qianrou sudah pucat, seperti mayat. Bagi seseorang dengan status seperti dia, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang orang-orang kasar itu yang menajiskannya, bahkan menyentuhnya akan menjadi penghinaan. Jika dia benar-benar diberikan kepada pasukan Ling Tian sebagai hadiah, maka dia lebih baik mati. Dia sudah membentuk niat untuk bunuh diri di dalam hatinya. Pada akhirnya, Ling Chen masih seorang wanita dan tidak tahan lagi. Dia menarik lengan baju Ling Tian, dengan lembut berbisik, bangsawan muda. Ling Tian, bagaimanapun, dengan marah berteriak padanya, tutup mulutmu. Ketika seorang pria melakukan bisnisnya, sebagai rekannya, kamu tidak memiliki hak untuk menyela. Berdirilah di samping. Suaranya dingin dan kejam, tanpa ruang untuk berdebat. Lingkar mata Ling Chen langsung memerah, saat air mata mengancam akan jatuh. Dia hanya bisa dengan sedih berdiri di samping tembok, bahkan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Ini adalah pertama kalinya Ling Tian menegur Ling Chen dengan sangat keras dan kejam, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa patah hati. Keempat penjaga saling memandang, merasa situasinya sangat canggung, dan ragu-ragu. Ling Tian sangat marah dan mengirim tendangan ke salah satu penjaga saat dia berteriak, apakah kalian tuli? Bangsawan ini di sini telah memberikan perintahnya, apakah kalian tidak mendengarku? Cepat dan hibur Nona Sui ini, kecuali jika Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin bangsawan muda ini melakukannya sendiri. Penjaga yang ditendang dihantam keras di dinding batu dan bahkan dipantulkan kembali. Ekspresi kesakitan yang intens muncul di wajahnya, namun dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara kesakitan. Namun, keringat mengucur deras di wajahnya saat dia menahannya. Melihat keempat penjaga melangkah lebih dekat, Dier kehilangan akal karena ketakutan. Dia dengan cepat merangkak kembali, dan berdiri di depan Sui Qianrou, memohon dengan suara rendah,
Nona, di bawah atap orang lain, Anda harus menundukkan kepala, cepat dan mohon Ling bangsawan muda. Jika Anda bertanya sendiri padanya, dia mungkin berubah pikiran. Sui Qianrou memiliki kulit tanpa darah, keputusasaan terlihat jelas di matanya. Tidak, aku lebih baik mati. Ling Tian segera mengambil kesempatan, mati. Apa menurutmu kau masih bisa memilih untuk mati sekarang? Apa menurutmu dengan mati kau akan lolos dari semua ini? Sui Qianrou, kau terlalu naif. Dang, Ling Tian mengeluarkan salah satu bilah di pinggang para penjaga, dan melemparkannya ke samping Qian Suirou, berkata, aku akan memberimu pedang ini. Apakah Anda berani bunuh diri sekarang? Sui Qianrou mengulurkan tangannya dan meletakkan pisau di lehernya yang cantik. Dengan suara berat namun sedih, dia berteriak, Ling Tian. Aku akan mati untukmu melihatnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat pisau untuk memotong lehernya. Ling Tian mencemooh, silakan. Setelah kamu mati, aku akan menelanjangi tubuhmu, dan selagi masih memiliki kehangatan manusia, berikan kepada setiap prajurit untuk memuaskan diri mereka sendiri. Setelah selesai, maka aku akan membekukan tubuhmu, dan secara tegas mengirimkannya kembali ke benua angin surgawi untuk diarak berkeliling. Saya akan membiarkan semua orang di seluruh dunia berpesta untuk mata mereka dan membiarkan dunia melihat seperti apa keluarga Sui yang berusia milenium itu. Saya percaya, nama Nona Sui, dari Water of Heavenly Wind, akan turun dalam sejarah, untuk diturunkan ke segala usia. Dang Lang, bilah baja jatuh ke lantai saat Sui Qianrou menerkam Ling Tian, menyambar kerahnya. Ling Tian, kamu bukan manusia. Sebagai bangsawan, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti itu? Kamu iblis. Kamu adalah anjing pertama yang lebih buruk dari binatang buas. Namun Ling Tian tetap tidak tergerak, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Dia hanya menjawab dengan dingin, bukankah ini moto hidup Nona Sui? Bangsawan muda ini hanya mengikuti proses pemikiranmu. Karena kita adalah musuh, maka tentu saja aku bisa menjadi tidak bermoral seperti yang aku inginkan. Ini tidak lebih dari apa saya baru saja belajar dari Nona Sui. Sui Qianrou perlahan melepaskan kerah Ling Tian, seluruh tubuhnya jatuh ke lantai saat dia mulai menangis. Tuan Muda Ling, apa yang harus kami lakukan agar kamu melepaskan rindu keluargaku? Dia berlutut di lantai sekali lagi, dengan jejak air mata di seluruh pipinya, dan dahinya berlumuran darah, tampak seperti roh jahat. Ling Tian mendengus, siapa kamu untuk bertanya padaku? Nona keluargamu jelas tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia juga tahu apa yang aku inginkan. Ling Tian menoleh untuk menghadap Sui Qianrou, suaranya tiba-tiba menjadi lembut, Nona Sui yang hebat, apakah Anda berencana untuk memiliki reputasi keluarga Anda menjadi bau seperti rumah simen untuk milenium berikutnya atau lebih? Atau apakah Anda akan pergi untuk memberitahu saya tentang rencana terperinci Anda? Bagaimana Anda akan berurusan dengan ayah saya? Dari mana skema ini berasal? Siapa yang berpartisipasi di dalamnya? Selama Anda membocorkan rahasia, saya bisa menyelamatkan ayah saya, dan keluarga Sui Anda bisa selamat dari penghinaan ini. Ini sama-sama menguntungkan. Bahkan jika skema ini tidak berhasil, orang-orangmu mungkin tidak akan mati. Namun, jika kamu tidak berbicara, sementara kamu tidak dapat menghindari nasibmu, ayahku mungkin masih tidak akan mati. Ling Tian melanjutkan, aku berusaha mati-matian untuk membunuh kedua tetua keluarga Yu, untuk membawamu kembali. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama. Saat ini, kesabaranku menipis, jadi aku akan menghitung sampai 3. Sui Qianrou, jika saya tidak menerima jawaban yang saya inginkan, maka saya akan segera bergegas melewati fajar dan senja ke utara untuk menyelamatkan ayah saya. Dan Anda dapat dengan patuh menerima nasib Anda sebagai pelacur. Ling Tian bahkan tidak ragu, langsung menghitung, 1. Getaran melewati tubuh Sui Qianrou, dan segudang ekspresi melintas di matanya, tetapi bibirnya hanya bergetar. 2. Ling Tian tidak berhenti, segera meneriakkan nomor berikutnya. Sui Qianrou menggigit bibirnya, mengeluarkan darah. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan air mata terus jatuh. Haha, Ling Tian tertawa terbahak-bahak, sepertinya Nona Sui tidak mau mengatakannya. Kalau begitu aku tidak perlu membuang waktu untuk menghitung mundur. Ayo, teman-teman, seret dia keluar. Tidak, Sui Qianrou mengangkat kepalanya dengan panik, pertahanannya benar-benar hancur. Dengan suara selembut dengungan nyamuk, dia berbicara, Aku akan mengatakan,
Tapi dia tiba-tiba bergoyang dan jatuh pingsan. Dia awalnya sudah menderita luka berat, dan sekarang jiwanya telah dihancurkan oleh Ling Tian, tidak ada yang tersisa untuk mendukungnya, dan dia pingsan. Saat dia jatuh, napasnya menjadi pendek, seolah-olah dia akan mati. Wajah Ling Tian berubah muram saat dia melangkah maju, meraih pergelangan tangannya. Melatih kibatinnya, dia hanya bisa menghela nafas, luka gadis ini ternyata lebih berat dari yang dia pikirkan. Dia segera memerintahkan, panggil dokter untuk merawatnya. Saat dia bangun, laporkan kepadaku, kapanpun waktunya. Setelah dia selesai, dia berjalan keluar, dan keempat penjaga itu mengikuti, berdiri dengan seragam di luar. Ling Tian tiba-tiba berhenti dan menepuk pundak penjaga yang telah dia tendang sebelumnya, meminta maaf dengan nada ramah, "Kakak, terima kasih atas kerja kerasmu. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, aku harus melakukannya." Apakah masih terluka? Arus ki dalam yang hangat mengalir saat dia menepuk penjaga, meresap ke dalam tubuhnya dan mengurangi rasa sakit dengan segera. Setelah menerima pertolongan pertama, Ling Tian, penjaga itu merasakan gelombang rasa terima kasih, dan dua air mata besar benar-benar mengalir dari matanya dan menetes ke lantai. Siapa yang mengira bahwa pemilik halaman keluarga Ling Tian, seseorang yang dianggap semua orang di sini sebagai dewa, sebenarnya tahu bagaimana cara meminta maaf. Pada saat itu, dia merasakan darah di tubuhnya melonjak dan mengetahui bahwa suaranya tersendat oleh emosi, tidak dapat berkata apa-apa. Hanya setelah sekian lama akhirnya dia memaksakan kata-kata, "Muda, bangsawan." Ling Tian menyeka air matanya dan tertawa, pemandangan yang luar biasa. "Kamu pria yang kuat dan kekar, tapi kamu benar-benar menangis. Apakah aku memukulmu begitu keras sehingga kamu menangis kesakitan? Lihat dia, apakah dia sebenarnya pria dewasa?" Saat dia berbicara, dia menoleh ke tiga penjaga lainnya. "Betul, sangat tidak enak dilihat. Li Laosi, kamu mempermalukan kami, menangis seperti bayi yang baru lahir. Kamu hanya ditendang sekali. Bahkan kami ingin melakukan hal yang sama tetapi tidak memiliki kesempatan." Hahaha. Mereka bertiga juga tertawa, tetapi Anda bisa melihat bahwa mata mereka berbinar cerah dan suara mereka juga sedikit bergetar. Melihat simpati dan kepedulian yang ditunjukkan Ling Tian terhadap Li Laosi, dan membuat Ling Tian bercanda dengan mereka seperti teman, mereka berempat merasa bahwa mereka dengan senang hati akan menyerahkan nyawa mereka untuknya. Li Laosi menyeka air matanya dan mulai tertawa. Ketika Ling Tian meninggalkan tempat itu dan melihat Ling Chen diam-diam membuntuti di belakang dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia tidak bisa menahan tawa, menariknya ke dadanya sambil berbisik, "Gadis bodoh, ini hanya tipuan, dan kamu benar-benar berpikir itu nyata. Lihat cibiranmu, aku bisa saja menggantung lampu di sana. Jika aku bahkan tidak bisa berbohong padamu, lalu bagaimana aku akan menggertak gadis itu? Untuk berbohong kepada seseorang, pertama-tama kamu harus bisa untuk membuat mereka yang dekat denganmu percaya pada kebohonganmu." Ling Chen awalnya tidak cemberut, tetapi setelah mendengar kata-katanya, bibirnya langsung menjulur saat dia mengeluh, "Aku juga tahu bahwa bangsawan muda menggunakan taktik, tetapi ketika bangsawan muda menguliahiku, hatiku masih sakit. Aku belum pernah dimarahi oleh bangsawan muda sebelumnya, dan itu sebenarnya sangat menyakitkan." Ling Tian mulai, dan tidak bisa membantu tetapi mengacak-acak rambutnya, sambil tertawa memarahinya, "Dasar gadis bodoh." Ling Chen bersandar di dadanya dan dengan tenang menjawab, "Nona Sui juga pasti merasa tidak enak, bagaimanapun, dia memiliki perasaan untukmu bangsawan muda, dan Chener dapat mengatakan bahwa dia tidak berbohong tentang itu." Ling Tian tersenyum sebagai tanggapan, tentu saja dia akan merasa tidak enak, pewaris agung air angin surgawi direduksi menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa merasa baik? Tentu saja, dia lebih baik mengatakan yang sebenarnya, atau aku benar-benar akan melakukan apa yang saya katakan. Ling Chen menghela nafas, "Meskipun apa yang kamu katakan adalah kebenaran, itu tidak cukup untuk membuat Miss Sui menderita. Bangsawan muda, kamu benar-benar tidak memahami pikiran seorang wanita." Ling Tian berhenti sejenak dan kemudian dengan curiga menjawab, "Apa maksudmu?" Menatap ke kejauhan, Ling Chen perlahan berbicara, "Seorang wanita mungkin tidak terlalu peduli, tetapi hal yang paling dia hargai adalah kemurniannya. Seorang wanita dapat menghadapi penilaian keras dunia, tetapi tidak dapat mengambil satu kata pun makian dari orang yang dia cintai. Bahkan kesan buruk terkecil di dalam hati pria yang dia suka akan seolah-olah dia dimutilasi.
Apakah bangsawan muda mengerti sekarang bahwa aku mengatakannya seperti ini? Pada titik ini, Ling Chen mengumpulkan keberaniannya untuk langsung menghadapi Ling Tian dan mendengus, tindakan bangsawan muda hari ini, karena menjadi musuh, benar-benar dibenarkan. Tetapi jika kamu adalah objek kekaguman seorang wanita, maka itu tidak hanya berlebihan tetapi juga kejam yang tidak perlu. Saya percaya bahwa tidak ada wanita yang dapat menerima penghinaan seperti itu. Bahkan jika Nona Sui berasal dari air angin surgawi, dia tidak terkecuali, karena pada akhirnya, dia masih seorang wanita. Ling Tian diam-diam mengambil 2 langkah ke depan, pemandangan Sui Qianrou dalam keputusasaan masih segar di benaknya. Dia hanya bisa menghela nafas, bergumam, mungkin aku berlebihan. Tapi demi keselamatan ayahku, aku tidak punya pilihan lain. Ling Chen juga menjadi sedikit gugup pada saat ini, dan berusaha menenangkannya dengan berkata, pada akhirnya, Nona Sui masih berada di pihak yang berlawanan, jadi menderita beberapa kalimat pelecehan verbal dapat dianggap melepaskannya dengan cukup ringan. Saat dia berbicara, dia menghela nafas lagi, sebenarnya, dalam masyarakat patriarkal ini dengan perebutan kekuasaan di antara pria, wanita seharusnya tidak pernah melibatkan diri. Lagi pula, kita masih terlalu lemah. Bangsawan muda adalah orangnya Cener paling dicintai, jadi apapun yang ingin kamu lakukan, Cener akan mendukungmu sampai akhir tanpa satu kata pun keluhan. Ling Tian dengan rasa ingin tahu menatapnya sedikit, karena dia tidak mengira pikiran Ling Chen telah mencapai tahap seperti itu, dan tidak bisa tidak mengagumi kedewasaannya. Dia dengan ceroboh tersenyum menjawab, tidak masalah bahkan jika wanita terlibat, selama mereka tidak memimpin. Selama mereka tetap aman di belakang laki-laki mereka dan menggunakan sifat dan kecerdasan mereka yang cermat untuk membantu mereka, itu sudah lebih dari cukup. Untuk Sui Qianrou, dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Sementara seorang wanita tidak melakukan kesalahan dalam membantu suaminya, mencoba mengambil alih peran pria itu terlalu berlebihan. Ling Chen juga tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri sambil menatap Ling Tian, bangsawan muda, aku akan selalu berada tepat di belakangmu, hidup untukmu. Kehidupan ini, selanjutnya, dan satu demi satu. Selama-lamanya, Ling Tian berjalan di depan, dengan tangan di belakang saat dia menatap ke langit. Dia merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya, semangatnya melonjak ke Wei Utara. Di telinganya dia mendengar suara kuda perang yang berlari kencang dan suara pembantaian dan berpikir dalam hati, aku bertanya-tanya bagaimana situasinya sekarang. Keningnya berkerut melihat masalah yang dihadapinya. Medan Perang Utara. Jenderal Besar Ling Xiao jelas berbeda. Dengan 10.000 pasukan pribadi dan 100.000 sebagai kekuatan utama, mereka tampaknya telah membentuk tembok besi di sekitar kota 9 walet. Sejak Ling Xiao tiba di tujuan, moral para prajurit telah meningkat ke titik tertinggi sepanjang masa. Wei Utara telah mencoba banyak serangan, tetapi tidak hanya mereka berhasil dipukul mundur dari waktu ke waktu, tetapi korban mereka terus meningkat tanpa akhir. Bahkan jika mereka bersatu di bawah satu bendera bersama, banyak tentara mereka masih akan dibunuh secara misterius di barak mereka. Semua tanda menunjuk ke arah Wei Utara sudah memiliki niat untuk menyerah dan mundur. Jauh di malam hari, tubuh kurus Ling Ninetin tersembunyi dalam bayang-bayang, duduk di depan tenda saat dia menguji pedangnya sendiri. Perang pagi ini baru saja berakhir, dan noda darah di tubuh Ling Ninetin mirip dengan lambang keberanian dan keberanian. Para prajurit di dekatnya semua mulai bergeser sedikit lebih jauh darinya, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Di mata mereka, dia seperti sampah yang bau dan keras. Selain saudara laki-lakinya itu, dia memperlakukan semua orang dengan dingin, memandang semua orang dengan wajah tanpa emosi. Memandangnya seperti bertemu setan sampar. Ling Ninetin mengalihkan pandangannya ke para prajurit, sudut mulutnya terangkat dengan senyum tak berdaya. Sejak dia mulai berpartisipasi dalam perang, dia memilih gaya hidup yang tidak harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Ini bukan introversi, juga bukan penghinaan. Ini karena kehidupan prajurit muda mereka terlalu berwarna dan indah, dan dia harus menggunakan gaya seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri. Semua ini berasal dari fakta bahwa ketika Ling Ninetin pertama kali memasuki barak tentara, dia hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk berteman dengan semua prajurit lain di sana. Lagi pula, tentara akan penuh dengan orang-orang berdarah panas, dan orang-orang seperti itu adalah yang paling mudah untuk dihubungi. Dalam beberapa hari itu, Ling Ninetin merasa itu adalah saat paling bahagia dan paling memuaskan dalam hidupnya. Dia menghargai teman-temannya,
dan bahkan siap untuk hidup dan mati bersama mereka. Namun, dalam pertempuran 3 hari kemudian, sementara semua pria memiliki darah panas mengalir melalui pembuluh darah mereka, kebanyakan dari mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi berdarah panas lagi. Dari satu peleton yang berjumlah hampir 100 orang, hanya tersisa 4 orang. Ling Ninetin sebenarnya ingin menggunakan kemampuannya untuk melindungi beberapa orang yang dekat dengannya, tetapi ini adalah medan perang, dan perubahan mendadak terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk dapat melindungi hidup Anda sendiri sudah dianggap sebagai keajaiban. Setelah melihat orang-orang yang telah berbagi lelucon dengannya beberapa jam yang lalu tergeletak di tanah berpasir, tanpa kehidupan, dia merasa benar-benar tidak berdaya pada saat itu. Emosi semacam itu bahkan bisa membuat pria yang keras menjadi gila. Sejak saat itu, Ling Ninetin berhenti berteman dengan pria manapun di barak, alih-alih dengan sengaja menjauhkan diri dari mereka dan mengubur semua emosi di dalam hatinya. Tidak ada alasan lain untuk itu, hanya saja dia tidak ingin rekan-rekannya merasakan sakit yang sama seperti dia jika dia jatuh di medan perang. Orang-orang yang penuh perhatianlah yang menemukan bahwa pemuda ini tidak sedingin kelihatannya, bahkan menyelamatkan siapapun di sisinya, apakah dia mengenal mereka atau tidak. Sejak dia dikirim ke sini oleh bangsawan mudanya, dia mengembangkan kebiasaan aneh untuk menyeka pedangnya. Di tengah malam, dia akan duduk dengan tenang menyeka pisau bajanya, pikirannya terbang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia akan mengenang saat-saat yang dia habiskan bersama rekan-rekannya yang telah gugur dan mengingat saat-saat indah yang mereka bagikan. Periode kecerahan ini adalah kesenangan terbesar yang dia alami setiap hari. Di dalam tenda, 3 teman sekamarnya yang lain sudah lama tertidur dan mendengkur keras. Bendera di tenda-tenda tetangga juga berkibar di malam hari, tiba-tiba memberinya perasaan bahwa meskipun susunan tenda yang megah tampak megah di siang hari, mereka menyerupai kuburan di malam hari. Pemikiran semacam ini agak terlalu tidak menguntungkan. Memikirkan bangsawan mudanya, ekspresi hormat segera terungkap di wajahnya. Dengan mengadopsi anak-anak yang terlantar dan tanpa makanan, pakaian, atau tempat berlindung di bawah asuhannya, dan bahkan memberikan seperangkat keterampilan bela diri kepada mereka, ini seperti pergi dari neraka ke surga. Kehidupan seperti itu, apalagi yang bisa dia minta. Menyentuh bekas luka di lengannya, wajah Ling Ninetin memiliki ekspresi yang mengingatkan. Pada awalnya, ketika bangsawan muda mengumpulkan anak-anak, dia memilih sendiri 3.000 dari mereka untuk diajar secara pribadi. Setelah sebulan, hanya 1/10 yang diseleksi lebih lanjut untuk terus menjalani pelatihan khusus ini. Setelah sebulan lagi, 300 menjadi 100, dan 1 bulan terakhir berlalu sebelum jumlah ini dikurangi menjadi 50. Bekas luka di lengannya diperoleh pada tes kualifikasi terakhir. Pada saat itu, dia awalnya tidak memiliki kemampuan yang cukup, tetapi ketika lengannya terluka dia bahkan tidak bergeming meskipun keringat di wajahnya mengkhianati rasa sakitnya. Poin khusus inilah yang menarik perhatian bangsawan mudanya dan membuatnya terpilih. Lawannya tahun itu awalnya bernama Gou Dan, tetapi bangsawan muda kemudian menamainya Ling Qi. Namun, setiap kali mereka bertemu, Ling Ninetin masih akan memanggilnya Gou Dan, dan setiap kali mereka bertengkar tetapi dia tidak akan bisa mengalahkannya. Memikirkan hal ini, Ling Ninetin tersenyum. Memikirkan tentang pelatihannya yang menyiksa di masa lalu dan metode pelatihan brutal dari instruktur Ling Jian, kenangan itu tampak sangat manis. Kenangan itu mungkin yang paling dia hargai. Di antara 50 bersaudara, selain beberapa dari mereka, sisanya diberi nama Ling Wan hingga Ling 50. 3 tahun lalu, mereka tersebar ke segala arah dalam satu malam. Tidak ada yang tahu kemana perginya saudara mereka yang lain. Pada saat ini, satu-satunya saudara yang bisa dilihat Ling 19 adalah beberapa orang yang tidur di tenda di belakangnya, Ling 20, Ling 21, dan Ling 22. Di bawah perintah bangsawan muda, mereka telah masuk tentara untuk diam-diam melindungi Jenderal Ling. Aku ingin tahu di mana saudara-saudaraku yang lain. Apakah mereka masih baik-baik saja? Dari beberapa pertempuran terakhir, Ling Ninetin samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Pertempuran mereka terlalu mudah. Saat Ling Xiao tiba, kedua belah pihak bertempur dalam beberapa pertempuran yang sulit dan memakan banyak korban. Namun, kedua pasukan itu masih dalam kondisi yang cukup sehat. Meski begitu, Wei Utara telah menderita karena banyak kekalahan dalam pertempuran dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mundur. Ada terlalu banyak tanda yang tidak wajar.
Bagaimana mungkin 200.000 pasukan kuat dari Wei Utara dapat dengan mudah dikalahkan? Sementara Ling Xiao sangat agresif, dia adalah seorang jenderal yang berpengalaman dengan penglihatan yang tajam. Awalnya, dia hanya ingin bertempur terus-menerus dan akan puas jika dia bisa melindungi Nine Swallow City. Namun, beberapa jenderal yang baru dipromosikan yang merupakan pembantu dekat kaisar menyarankan untuk mengirimkan pasukan mereka dan memperluas perang. Karena frustrasi, Ling Xiao hanya bisa mengizinkan mereka mengirimkan pasukan pribadi mereka. Dia berpikir selama mereka menghadapi beberapa kesulitan, mereka akan berhenti menyarankan perluasan perang. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana Ling Xiao, dan para jenderal baru benar-benar menang dalam pertempuran mereka. Mereka telah berhasil mendorong mundur Wei Utara sejauh 100 mil yang selanjutnya meningkatkan moral pasukan mereka. Sekarang setelah mereka meraih kemenangan beruntun, para jenderal lainnya tidak bisa lagi duduk diam. Lagi pula, kesempatan bagi mereka untuk melakukan suatu prestasi tepat di wajah mereka. Selama mereka bisa mengalahkan tentara Wei Utara, gelar bangsawan pasti akan berada dalam jangkauan mereka dan masa depan mereka akan cerah. Siapa yang tidak tergoda dengan itu? Bahkan beberapa jenderal yang bijak dan berpengalaman mulai gelisah. Setelah berulang kali mengirimkan mata-matanya, Ling Xiao tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia hanya bisa menyerah pada pendapat mayoritas dan memimpin pasukannya ke utara. Pertempuran mereka di sepanjang jalan mulus, dan mereka memenangkan setiap konfrontasi dengan tentara Wei Utara. Bahkan beberapa penyergapan yang direncanakan dengan cermat dapat dengan mudah digagalkan oleh pasukan mereka dengan pasukan Wei Utara berlari dengan menyedihkan untuk hidup mereka. Pertempuran pasukan Sky Bearing berlangsung mulus dengan kemenangan satu demi satu. Setelah begitu banyak kemenangan beruntun, semua orang dalam suasana hati yang bersemangat dengan kepercayaan diri setinggi langit. Mereka hampir merasa seolah-olah mereka akan mampu menjatuhkan istana kekaisaran di ibu kota Wei Utara dan kembali dengan kemenangan. Setelah mengejar musuh mereka sejauh 200 mil, mereka sudah berada di dalam wilayah Wei Utara. Skenario seperti itu membuat keempat Ling merasakan kegelisahan yang kuat. Perang telah berjalan terlalu lancar, dan mereka berhasil sampai pada titik yang aneh dan mencurigakan. Mereka berempat telah mencoba mengirimkan laporan ke halaman keluarga Ling 3 kali tetapi tidak pernah menerima balasan dari bangsawan muda mereka. Hanya poin ini saja membuat mereka merasa lebih cemas. Karena kebutuhan akan kerahasiaan, mereka tidak membawa elang pembawa pesan terbaik mereka dan menggunakan merpati tradisional untuk mengirim surat mereka. Selama bangsawan muda mereka menerima kabar tentang keadaan mereka, mustahil baginya untuk mengabaikan ayahnya. Namun, mengapa dia tidak memberikan balasan setelah sekian lama? Mungkin hanya ada satu penjelasan. Di belakangnya, terdengar suara gemerisik dan seseorang keluar dari tenda, duduk di sampingnya. Kakak 19. Ling Ninetin berbalik dan bisa melihat sepasang mata tajam menatapnya dalam kegelapan. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak tidur? Kita memiliki pertempuran besar yang menunggu kita besok. Ling 19 mengerutkan kening. Orang yang keluar adalah yang termuda dari keempatnya, Ling 22. Kakak 19, aku merasa ada yang tidak beres. Ling 22 berkata dengan cemberut. Sementara Ling Ninetin adalah peringkat tertinggi di sini, mereka terbiasa saling menyapa seperti yang mereka lakukan di halaman. Ketika mereka berbicara satu sama lain seperti ini, mereka akan merasakan rasa bangga yang mendalam mengalir di hati mereka. Mereka milik bangsawan muda dan bangsawan muda. Memang ada yang salah, Ling Ninetin menundukkan kepalanya, menyeka pedangnya lagi, dan melanjutkan, aku terus merasakan firasat buruk. Sepertinya ini ketenangan sebelum badai. Aku tidak hanya membicarakan ini, kata Ling 22 dengan ekspresi serius, aku sangat curiga bahwa pasukan kita telah memasuki jebakan besar. Kakak 19, apakah kamu menyadari bahwa kita telah mengirimkan 3 merpati pos kepada bangsawan muda? Seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mendapat balasan setelah mengirim 3 dari mereka keluar. Saya menduga merpati kurir kita telah ditangkap. Jika demikian, pasti ada jebakan. Itu mungkin terjadi. Ling Ninetin masih tenang sambil terus memoles pedangnya. Membelainya 2 kali dengan cinta, dia berkata, untungnya, pesan kami dikirim dengan kode rahasia bangsawan muda. Tidak ada kemungkinan isinya bocor. Jika tidak, semuanya akan menjadi buruk. Bahkan jika memang begitu, aku yakin bangsawan muda akan sangat cemas jika dia tidak menerima kabar dari kita. Ling 22 berkata,
Saudara 19, kita terlalu pasif. Jika lawan kita dapat mencegat merpati kurir kita, pasti akan ada penyergapan di sepanjang jalan. Jika bangsawan muda bergegas ke sini karena cemas dan mengirim bala bantuan ke kita, dia mungkin disergap oleh musuh kita. Jika kita menyebabkan bangsawan muda disergap karena kita tidak mengiriminya berita, bahkan jika bangsawan muda tidak takut pada musuhnya karena kekuatannya, wajah apa yang harus kita lanjutkan? Hidup di dunia ini, haruskah kita mengirim seseorang untuk menyampaikan berita kepada bangsawan muda? Ling Ninetin berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, misi yang diberikan bangsawan muda kepada kita adalah untuk melindungi Jenderal Ling. Misi ini harus menjadi prioritas nomor satu kita bagaimanapun caranya. Kita jelas sudah berada dalam situasi berbahaya, dan itu tidak bijaksana bagi kita untuk menipiskan kekuatan kita. Kita hanya dapat mencoba menemukan cara untuk menghubungi Saudara Liu. Akan lebih baik bagi mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Ling 22 kemudian berdiri dengan cemas, bagaimana jika bangsawan muda memilih untuk datang? Ling Ninetin kemudian menjawab dengan senyum percaya diri, adik laki-laki, menurutmu apakah ada orang di dunia ini yang berhasil menyergap bangsawan muda? Ling 22 tercengang saat dia tertawa terbahak-bahak, itu benar. Dengan kemampuan luar biasa bangsawan muda, bagaimana dia bisa dibodohi oleh tipuan kecil ini? Tepat ketika Ling Ninetin ingin menjawab, ekspresinya menegang saat dia berdiri dengan waspada, suara apa itu? Ekspresi Ling 22 berubah begitu dia turun ke tanah dan merasakannya bergetar. Serangan musuh. Ling 22 melompat dengan ekspresi jelek, musuh ke segala arah. Peringatkan Kam. Ya, dua sosok lainnya melesat keluar dari tenda dengan dua suara, swoosh. Mereka berempat saling memandang tanpa berkata apa-apa dan berlari ke empat arah yang berbeda. Kemudian, suara gong yang keras terdengar dan semua prajurit terbangun dari mimpi mereka. Mereka semua linglung. Serangan musuh. Bersiaplah untuk pertempuran. Suara garing terdengar di Kam saat semua orang terbangun dengan ekspresi berat. Suara kuda yang berlari kencang bisa terdengar dari segala arah saat mereka menyerbu seperti tsunami yang memakan kota. Teriakan perang yang menghancurkan bumi terdengar dari segala arah. Ling Ninetin dengan cepat memanjat tiang bendera untuk mendapatkan pandangan mata burung, hanya untuk melihat musuh ke segala arah. Mereka padat seperti ikan sarden dengan jejak panjang tentara masih mendekat dari belakang mereka. Saat Ling Ninetin menyaksikan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bukankah intelijen mengatakan bahwa hanya ada 200.000 pasukan musuh? Mengapa sepertinya ada lebih dari 400.000 pasukan yang hadir? Dari mana mereka mendapatkan semua pasukan mereka? Apakah mereka jatuh dari langit? Bahkan jika mereka jatuh dari langit, paling tidak seharusnya ada tanda. Lagi pula, itu bukan 20 orang tapi 200.000 orang. Ling Xiao berjalan keluar dari tendanya dengan tenang dengan baju sirahnya terpasang penuh. Ini adalah kebiasaannya ketika dia menjadi tentara, meskipun damai, dia akan memakai baju besinya untuk tidur. Meskipun tidak nyaman, waktu tidak akan tertunda. Dengan mata seperti harimau, dia berteriak, "Kenapa kalian panik?" Mereka akhirnya muncul setelah menunggu begitu lama dan kita hanya perlu membunuh mereka semua. Untuk beberapa alasan aneh, semua pasukan segera menjadi tenang setelah Ling Xiao mengucapkan kata-kata itu. Melihat komandan kekar dan tatapan tajam mereka, pasukan pribadi Ling Xiao berteriak, "Bunuh mereka semua." Suara mereka menyebar jauh dan luas dengan gema yang terdengar tanpa henti, "Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Bunuh. Bunuh. Bunuh." Tiba-tiba, Kam tentara yang panik benar-benar tenang. Setiap prajurit yang hadir telah melalui banyak pertempuran dan semuanya adalah veteran. Sementara mereka bingung pada awalnya, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Ling Xiao kemudian menaiki kudanya dengan bahu lebar terangkat tinggi di atas kudanya. Dengan teriakan keras, dia berkata, "Aku Ling Xiao. Dengarkan perintahku dan bunuh musuh. Kita tidak boleh mundur. Sialan, bunuh mereka semua. Pasukan kita pasti akan menang. Kita tidak terkalahkan." Suaranya dipenuhi dengan keyakinan dan keagungan yang menakjubkan. "Roger, pasukan kita akan menang. Kita tidak terkalahkan." Raungan gemuruh bergema setelah Ling Xiao dan moral pasukan mencapai puncaknya. Niat pertempuran dan ketenangan jenderal mereka telah memengaruhi mereka semua. Musuh sudah dekat. Yang terdekat sudah berada dalam jangkauan panah mereka. Ling Ninetin dan tiga lainnya mengepung Ling Xiao dan menghela nafas lega.
Selama pasukan mereka dapat mempertahankan moral mereka, mereka akan tetap menjadi kekuatan yang tangguh. Meskipun mustahil bagi mereka untuk muncul sebagai pemenang, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk melindungi Ling Xiao dan keluar dari pengepungan ini. Tepat pada saat ini, sesuatu terjadi. Musuh ada di sini. Kabur. Keributan terdengar di depan dari pasukan yang bertanggung jawab atas pos terdepan dan kedua sayap tentara. Ada 30.000 pasukan penuh, bawahan dari ajudan terpercaya Long Xiang. Setelah keributan dimulai, mereka segera mulai mundur ke dua arah yang berbeda dan melarikan diri untuk hidup mereka pada saat yang kritis. Karena itu, pasukan Ling Xiao benar-benar terkena serangan musuh. Jun Zitang, Wu Ailing, Deng Kuaiyan. 3 jalan tercela. Ling Xiao marah sampai dia hampir memuntahkan darah. Dia bisa merasakan jantungnya berdenyut dari kemarahan dan kekecewaan yang dia rasakan. Ketiga orang ini adalah jenderal dari ketiga pasukan itu. Pada awalnya, mereka bertiga juga yang melompat keluar untuk membujuk yang lain untuk mengejar. Siapa yang mengira mereka bertiga akan melarikan diri dari medan perang selama periode paling kritis dan berbahaya. Dengan perubahan yang tiba-tiba ini, tentara mulai mengalami kekacauan lagi. Lagi pula, para prajurit veteran itu masih manusia. Banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi panik saat mereka melihat sekeliling dengan cemas. Seolah-olah mereka sedang mencari jalan untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, trompet bernada tinggi terdengar dari formasi musuh dan musuh tiba-tiba menghentikan gerak maju mereka. Ling Xiao duduk di punggung kudanya sambil melihat ke sekelilingnya, melihat gelombang tak berujung pasukan musuh ke segala arah. Namun, ketika ketiga pasukan pengkhianat itu sampai di pengepungan musuh, pasukan musuh justru membuka jalan bagi mereka untuk pergi dengan selamat. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk komunikasi dan semuanya terjadi seolah-olah memang seharusnya begitu. Melihat itu, tidak peduli seberapa kacau Ling Xiao, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi meraung, "Long Xiang. Kau lubang asteris. Kamu kecewa aku." Suara pahitnya menyebar jauh dan luas. Marah karena marah, dia tiba-tiba mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Pandangannya meredup saat tubuhnya jatuh dari kuda. Ling Ninetin dengan cepat melesat ke depan dan menangkap Ling Xiao. Pada saat yang sama, dia berkata dengan cemas, "Jenderal, ini bukan waktunya untuk berkecil hati. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah menjaga moral pasukan kita dan menghancurkan pengepungan ini. Selama kita bisa menghubungi bangsawan muda, masalah kita akan terpecahkan. Jenderal, kamu harus bertahan di sana. Ada 70.000 saudara di sini yang mengandalkanmu. Jika kamu jatuh di sini, kita semua akan hancur." Ling Xiao menutup matanya saat wajahnya yang tidak dimurnikan berkerut kesakitan. 2 jejak air mata terlihat mengalir dari sudut matanya. Dia patah hati sampai-sampai dia tidak bisa berbicara karena dia merasakan kesedihan di hatinya. Meskipun dia bukan individu yang cerdas, dia juga bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi? Jika bukan karena perintah kaisar, bagaimana mereka bertiga berani melarikan diri dari medan perang? Lebih jauh lagi, musuh mereka bahkan membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Ini jelas merupakan konspirasi besar yang ditargetkan pada keluarga Lingnya. Kerja sama antara kedua negara untuk memusnahkan keluarga Ling. Tidak heran semua pasukan saya adalah yang paling saya percayai. Ternyata dia ingin membunuh kita semua sekaligus. Saat Ling Xiao memandangi wajah-wajah muda di sekitarnya yang menatapnya dengan penuh kepercayaan, dia tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Orang-orang ini semua adalah pasukan pribadinya dan elit sejati yang telah ditempa oleh banyak pertempuran. Hari ini, mereka akan binasa di padang gurun karena kebodohannya sendiri dan skema kerajaan mereka. Sebagai jenderal tentara, bagaimana Ling Xiao bisa memaafkan dirinya sendiri? Hanya ada sesuatu yang Ling Xiao tidak bisa mengerti. Bahkan jika Long Xiao mewaspadai keluarga Ling, dia seharusnya tidak terlalu menentukan. Bergabung dengan Wei Utara untuk menjaga keluarga Ling tidak lebih dari makan bersama harimau. Apakah Long Xiang benar-benar naif percaya bahwa Sky Bearing akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Wei Utara setelah vitalitasnya sangat dirugikan karena berurusan dengan keluarga Ling? Tanpa pasukan elitnya, bukankah Sky Bearing hanya menunggu kematian mereka? Bahkan jika Wei Utara dengan bodohnya akan mematuhi aliansi mereka, masih ada Zheng Selatan, Zhao Timur, Han Barat, dan Kerajaan Wu yang mengincar mereka dengan tamak. Selain itu, masih ada elit keluarga Xiao yang menunggu.
Tanpa keluarga Ling dan Ling Xiao, Sky Bearing seperti harimau yang kehilangan giginya. Bagaimana mereka bisa melindungi wilayah mereka? Saya tidak paham. Mengapa musuh yang mengelilingi tentara bantalan langit menghentikan jarak panah dari mereka dan menunggu dalam diam? Terlepas dari barisan tentara yang tenang, niat membunuh mereka yang padat melonjak ke langit saat tekanan seperti gunung menekan bahu tentara bantalan langit. Mengapa mereka tidak menyerang? Wajah dingin Ling 22 tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat bertarung yang gila. Mereka menunggu fajar. Karena kita sudah dikepung, kemenangan mereka sudah pasti. Jadi, mereka menunggu siang hari untuk mencegah pembunuhan saudara dari pasukan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha menghancurkan moral kita dengan membuat kita tunggu dalam ketegangan. Adapun apakah mereka memiliki motif lain atau tidak, kami tidak dapat mengatakannya saat ini. Ling Tuenti menggerakkan bibirnya dan berkata dengan jijik. Haruskah kita bersembunyi dan mengambil pemimpin mereka terlebih dahulu? Ini seharusnya bisa dilakukan kan? Ling 22 berteriak. Tidak, sekarang kita dikepung oleh lebih dari 400.000 pasukan, akan sia-sia bagi kita untuk membunuh seorang jenderal. Keselamatan Jenderal Ling adalah prioritas utama, dan kita tidak bisa mengecewakan bangsawan muda. Kita tidak bisa mengambil risiko apapun pada saat seperti itu. Ling Tuenti berkata dengan tenang sambil memegang gagang pedangnya. Memang, kakak 20 benar, Ling 22 menggumamkan sesuatu sebelum berkata, jika memang begitu, kita akan membiarkan Beset ini hidup sedikit lebih lama. Namun, mata komandan lain dari pasukan Ling Xiao dipenuhi dengan keputusasaan. Sebagai pria yang telah melalui banyak pertempuran, mereka sudah terbiasa menghadapi kematian dengan senyuman. Meskipun para prajurit ini tidak takut mati, mereka hanya tidak yakin bahwa mereka dapat kembali kali ini. Situasi di depan mereka sudah sangat mengerikan. Mendengar dua anak nakal di depan mereka berbicara tentang beberapa ratus ribu tentara dengan cara yang begitu riang, mereka hanya bisa menatap mereka berdua dengan kaget. Apakah kedua orang ini takut konyol? Apa yang kalian lihat? Ling Tuenti tiba-tiba berteriak, lihat semua ekspresi pengecutmu. Apakah kalian bahkan memiliki wajah untuk menyatakan bahwa kalian adalah komandan dari 10.000 tentara? Aku merasa malu atas nama kalian. Jika kalian takut mati, mengapa datang keluar untuk memimpin pasukanmu dalam pertempuran? Pulanglah dan peluklah istri dan anak-anakmu. Saat kata-kata ini diucapkan, para komandan yang mengelilingi mereka semua sangat marah karena ekspresi mereka sangat berubah. Lagi pula, Ling Tuenti adalah seorang prajurit rendahan, dan sangat tabu untuk mempermalukan seorang komandan seperti itu. Siapa yang kamu bilang pengecut? Seorang komandan berusia 40 tahun lebih berteriak, sialan. Ayah ini di sini telah menjadi tentara sejak saya berusia 17 tahun dan saya telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membunuh begitu banyak musuh, saya telah mencapai titik impas sejak lama. Ketika ayah ini pergi berperang, kamu bahkan belum lahir. Apa yang kamu tahu? Cih, Ling Tuenti mengedutkan bibirnya dengan jijik, karena kamu tidak takut mati, mengapa penampilan kalian begitu menyedihkan? Apakah kalian menyanyikan sebuah opera? Siapa yang membuat penampilan menyedihkan? Komandan lain membalas, bagaimana mungkin beberapa pasukan Wei Utara menakut-nakuti ayah ini? Lelucon apa? Kalian anak nakal kecil mungkin yang takut kan? Hahaha, saat dia mengatakan itu, dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Siapa yang takut? Ling Tuenti pura-pura marah saat dia balas berteriak, kita akan melihat siapa pahlawan dan manusia sejati di antara kita dalam pertempuran. Aku hanya akan tunduk dengan sukarela jika kamu bisa membunuh lebih banyak orang daripada aku. Bagus. Semua komandan bersorak, kita akan lihat siapa pahlawan sejati dan manusia di antara kita dalam pertempuran. Ayah ini akan bersaing denganmu. Jika ayah ini tidak bisa membuatmu tunduk, itu akan membuang-buang waktuku, seumur hidup di sini. Tentara kita akan menang. Kita tak terkalahkan. Teriakan perang ini didengar oleh banyak tentara dan mereka segera bergema. Kita akan melihat siapa pahlawan dan manusia sejati di antara kita dalam pertempuran. Tentara kita akan menang. Kami tak terkalahkan. Seruan perang menyebar ke seluruh pasukan saat ribuan orang mulai menggemakan seruan perang bersama. Deru keras tentara mengguncang langit seperti guntur. Suasana yang awalnya sunyi dan tak berdaya benar-benar tersapu. Niat pertempuran mereka melesat ke langit. Tentara kita akan menang. Kami tak terkalahkan.
Ling Ninetin mengungkapkan senyuman dan mengacungkan jempol pada Ling Tuenti ketika tidak ada yang melihat. Ling Tuenti terkekeh dan membalasnya dengan wajah lucu. Ling Ninetin ingat bahwa kata-kata yang baru saja diucapkan Ling Tuenti adalah sesuatu yang sering mereka gunakan di halaman keluarga Ling. Namun, mereka biasanya akan berkata, kita akan melihat siapa pahlawan sejati dan manusia di antara kita dalam pelatihan. Sekarang, Ling Tuenti telah menggunakan kata-kata itu untuk meningkatkan moral pasukan dan mencapai efek yang luar biasa. Berpikir tentang bagaimana mereka akan dipenuhi dengan energi ketika mendengar kata-kata ini di masa lalu, Ling Ninetin tidak bisa menahan senyum mengenang. Ling Xiao secara bertahap membuka matanya dan menegakkan punggungnya. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali keagungan dan prestise yang dimilikinya dalam pertempuran. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dengan matanya menyala dengan semangat dan percaya diri. Melompat kembali ke atas kudanya, berteriak, saudaraku. Kalian masing-masing sudah tahu situasi kita sekarang. Kita telah dikhianati. Namun, aku, Ling Xiao, tidak mau menerima itu. Apakah kalian bersedia menerima itu? Petik 2. Tidak. Raungan keras terdengar sebagai tanggapan. Suara Ling Xiao bergemuruh di langit malam, mari kita bunuh jalan berdarah. Aku, Ling Xiao, akan membawa kalian kembali untuk memberi pelajaran pada kaisar anjing itu. Selama kalian bisa kembali hidup-hidup bersamaku, aku akan melakukannya, tidak memperlakukan kalian dengan buruk. Namun, kata-kata Ling Xiao tiba-tiba berubah serius, bagi mereka yang tidak bisa kembali hidup bersamaku, kalian masih saudaraku. Bahkan jika kalian akan mati, kalian harus mati dengan mulia. Jika ada di antara kalian yang bisa, jangan lakukan itu, bahkan jika kamu berada di depan Raja Yama, aku akan menangkapmu dan memukulmu di tempat di depan Raja Yama. Apakah kamu mendengarku? Tentara tertawa terbahak-bahak. Tentara kemudian bergema kembali serempak, diterima. Kita akan mati dengan mulia. Tentara kita akan menang. Kita tidak terkalahkan. Sorakan kemudian terdengar dari tentara saat peluit dan obrolan memenuhi tentara. Seluruh pasukan dipenuhi dengan tawa, dan mereka tidak membiarkan pikiran apapun tentang kematian mereka yang akan segera masuk ke dalam hati mereka. Dari jauh barisan musuh, dua pemuda berbaju zirah emas duduk di atas kuda. Salah satunya sebenarnya adalah putra mahkota Wei Utara, Wei Chengping. Pemuda lainnya kurus dan tinggi dengan wajah langsing dan mata seperti elang. Dia dikelilingi oleh keagungan yang agung, dan setiap tindakan dipenuhi dengan keanggunan. Dengan penampilannya yang tenang, dia menampilkan watak seorang ahli. Sebuah bendera kecil berwarna merah darah ada di tangannya, dan pasukan di sekitarnya menatap bendera kecil itu dengan gugup. Bahkan Wei Chengping sangat hormat saat menghadapi pemuda ini. Tampaknya pemuda inilah yang bertugas memimpin pasukan. Melihat penampilan percaya diri ini, sepertinya dia juga ikut serta dalam merencanakan skema ini. Sebagai putra mahkota Wei Utara, Wei Chengping benar-benar bertingkah seperti pengikut kecil di depan pemuda ini. Siapa dia?